Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Pembahasan pertama hampir dalam setiap ilmu nahwu itu mulai daripada al-kalam. Termasuk di sini juga dalam kitab Matnul Ajurumiyah, pembahasan yang pertama adalah yaitu kalam. Al-kalamu huwa, kalam adalah al-lafzu, lafaz atau ucapan, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan pemahaman, bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab, atau diterjemah bil qasdi, ucapan yang tersusun yang memberikan pemahaman kepada orang lain atau memberikan pemahaman kepada pembicara sendiri, bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan sengaja atau secara sengaja untuk mengucapkan lafaz yang tersusun dan yang memberikan pemahaman tersebut. Berarti syarat baru dikatakan kalam itu adalah harus al-lafzu, ada ucapan. Kalau tidak ada ucapan, misalnya hanya isyarat aja, orang membuat orang paham, itu belum dikatakan kalam. Atau ada misalnya tanda-tanda yang membuat orang menjadi paham. Misalnya kita lewat di jalan raya, ada tanda misalnya strip, itu tandanya tidak boleh jalan misalnya, atau ada lampu stop misalnya, kalau merah itu menunjukkan tidak boleh jalan, kalau biru itu menunjukkan boleh jalan. Itu bisa memberikan pemahaman, tapi tidak ada lafaz, tidak ada ucapan, maka tidak bisa dikatakan kalam. Yang kedua, baru dikatakan kalam, ucapan itu harus al-murakkab, harus tersusun. Tidak bisa dikatakan kalam kalau cuma hanya satu kata. Zaid misalnya, tidak bisa dikatakan kalam karena hanya satu kata, tidak tersusun. Yang ketiga, ucapan yang tersusun itu baru dikatakan kalam, harus al-mufidu, harus bisa memberikan pemahaman. Artinya kita yang mengucapkannya dan orang lain yang mendengarnya itu paham dengan susunan kata yang kita ucapkan itu. Yang keempat adalah harus bil wad'i. Bil wad'i di sini bisa diartikan dua, bil arabi yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, atau bil qasdi artinya dengan sengaja mengucapkannya. Misalnya jaa Zaidun. Nah, jaa Zaidun ini sudah termasuk kalam. Kenapa? Karena pertama tadi sudah diucapkan, jaa Zaidun, itu sudah diucapkan. Yang kedua tersusun, yaitu tersusun dari jaa dengan Zaidun. Yang ketiga al-mufid, bisa memberikan pemahaman. Orang yang mendengar kata-kata jaa Zaidun itu langsung paham. Yang datang itu adalah si Zaid, kemudian yang dikerjakan oleh Zaid itu adalah datang. Beda kalau kita mengatakan in jaa Zaidun, jika si Zaid datang. Ini tersusun. Kedua lafaz juga diucapkan, tersusun, bahkan terdiri dari tiga. In jaa dengan Zaidun, terdiri dari tiga kata. Tapi ini tidak bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena ghairul mufid, tidak memberikan pemahaman kepada orang, membuat orang menjadi bingung. Kita ngomong in jaa Zaidun, jika si Zaid berdiri, diam langsung. Orang kan nunggu-nunggu itu. Kalau si Zaid berdiri ngapain gitu. Nah, ini berarti tidak dikatakan kalam in jaa Zaidun, walaupun itu terdiri dari tiga susunan kata. Yang keempat harus pakai bahasa Arab. Ini bahasa Arab ini, in jaa Zaidun dari bahasa Arab. Atau bil qasdi, artinya sengaja diucapkan. Gitu. Terus aksamul kalam, pembagian kalam itu ay ajza'ul kalam. Ay ajza'u yata'allafu bil kalam. Salah satu bagian-bagian yang menjadi susunan kalam.
Aqsamuhu artinya bagian-bagiannya yang menyebabkan nanti kalam bisa tersusun. Itu salah satu. Ada 3. Pertama ismun, nanti kalam itu tersusun dari isim. Bisa kalam itu wa fi'lun dan fi'il tersusun daripada fi'il. Wa harfun dan kalam itu bisa tersusun daripada huruf. Nah, berarti di dalam menyusun kalam ini nanti ada 3 komponen ini. Bisa isim dan fi'il misalnya. Contohnya Zaidun, koma. Zaidun, koma. Ini terdiri dari kalam yang terdiri dari Zaidun isim, koma, fi'il. Atau dibalik, kalam itu dibalik fi'il dulu baru isim. Misalnya koma Zaidun. Atau digabung langsung ketiga-tiganya. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Misalnya zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba fi'il, Zaidun di sini isim, ila huruf. Nah, ini termasuk dari kategori kalam. Saya ulang, waksamu dan bagian kalam itu salah satu ada 3. Artinya bagian-bagian yang menyebabkan terbentuknya kalam itu nanti terdiri dari 3. Pertama bisa isim, fi'il, dan huruf. Tapi huruf yang digunakan untuk menyusun kalam itu harus harfun ja'ali ma'na, huruf yang memiliki arti. Disebut dengan istilah harfun ma'niyun atau harful ma'ani, huruf yang memiliki arti. Karena ada huruf yang tidak memiliki arti, nanti namanya huruf mabani. Harfun, huruf, ada yang ma'ani, ada yang mabani. Huruf ma'ani itu adalah huruf yang memiliki makna yang merupakan bagian daripada kalam. Artinya yang menyebabkan bisa tersusunnya kalam. Itu huruf ma'ani. Misalnya min, ila, an, ala. Ini semuanya adalah memiliki makna. Disebut huruf ma'ani yang merupakan bagian daripada kalam. Nah, yang kedua ada namanya huruf mabani. Huruf mabani itu adalah huruf yang tidak memiliki makna, atau huruf yang digunakan untuk membentuk satu kata. Itu namanya huruf mabani namanya. Huruf yang digunakan untuk membentuk satu kata. Misalnya zai. Zai ini tidak punya makna. Ya, zai, Zaidun. Nah, zai yang ada pada huruf Zaidun itu namanya huruf mabani. Huruf yang digunakan untuk menyusun, membentuk satu kata, yaitu kata Zaid. Ianya huruf mabani, dalnya huruf mabani. Karena di sini tidak punya makna. Ya. Sekali lagi bahwa huruf yang termasuk dalam kategori pembagian kalam adalah harfun ma'niyun, yaitu huruf yang memiliki makna. Adapun huruf yang tidak memiliki makna tidak masuk dalam kategori huruf pembagian